Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Tidak kata yang paling utama dan pertama kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah. Puja-pujiannya milik Allah atas semua sebagai penguasa alam semesta ini yang telah menciptakan kita dan memberi kita banyak kenikmatan yang seringkali kita lalai untuk mensyukurinya. Bahkan disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, ada dua hal yang sering kita lalai untuk mensyukurinya, yaitu al-faragu wasihah, yaitu waktu luang dan kesehatan. Dan alhamdulillah di paginya Allah sudah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat, melaksanakan ibadah dengan penuh khusyuan, dan tentu banyak sekali ibadah yang lanjutan yang terus kita lakukan dari yang wajib maupun yang sunnah. Dan alhamdulillah di pagi ini kita juga Allah istiqomahkan untuk hadir dalam majelis ilmu, yang mudah-mudahan dengan majelis ilmu pula menjadi wasilah bagi kita untuk membuka jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, sekeluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita umatnya termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau, bahkan menikmati lezatnya ta'ala dari beliau, dan sebuah kenikmatan paling agung tentunya jika kita bisa masuk surga tanpa hisab. Masuk surga dengan rahmat Allah menjadi uh, kunci bagi kita untuk menikmati kenikmatan surga Firdaus. Dan amin Allahumma amin. Mudah-mudahan inilah doa yang senantiasa kita buka setiap pagi. Doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua menjadi orang-orang yang husnul khatimah, mengakhiri hidup dalam keadaan baik, keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi ini insya Allah kita kembali berjumpa dengan Babi Haikal, sebuah kajian tentang keluarga, dan memang tidak pernah habis-habisnya kita membahas tentang keluarga. Dan tema yang kita bahas insya Allah adalah tema tentang bagaimana kita mencapai cita-cita keluarga kita, dan bagaimana memberikan tips atau rumusan. Ada 5 langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai cita-cita yang kita idam-idamkan. Dan tentu cita utama ya tentu masuk surga bersama keluarga kita. Tapi ada turunannya tentu cita-cita yang kita inginkan di hidup dunia ya, sama keluarga kita. Sakinah mawaddah warahmah itu seperti apa? Itu masing-masing punya rumusannya ya, insya Allah. Dan kita akan coba bahas di pagi ini bersama guru kita Bapak Haikal. Dan sebelum masuk ke kajian, tidak tentunya admin selalu share ajakan untuk bersedekah. Sedekah pagi menjadi satu amalan yang mudah-mudahan Allah ridho dengan kita semua, karena amalan yang terus-menerus dilakukan secara rutin, secara istiqomah, sebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak sudah hadir bersama kita, dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahan untuk beliau, semua keluarga, kesehatan paripurna, dan juga tentu istiqomah dalam dakwah. Yang dengan itu pula kita selalu bersama Bapak Haikal untuk sama mentafakuri ya tentang bagaimana langkah kita bersama keluarga kita untuk mencapai cita-cita yang agung yang luhur itu. Dan tema inilah yang insya Allah kita akan coba bahas. Apa saja 5 langkah yang disebutkan oleh Bapak Haikal, insya Allah kita akan simak bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa untuk mempraktekkan yang paling penting. Bagaimana Beh? Sehat walafiat pagi ini?
sehat walafiat insyaallah. Mohon doa dan dukungannya. Sebelum mulai, saya mau puterin satu video saya yang udah saya buat sejak lama. Video ini penting untuk kita dengerin sama-sama. Saya sedang evaluasi apa yang saya sudah pernah buat untuk saya terapkan sendiri. Nah, tolong dengarkan video ini. Cuma tinggal 3% baterainya. Tinggal 3%. Allah Akbar, kemarin saya taruh di mana itu saya buat ya. Saya buat di tempat ini. Wait. Ini mungkin. Ini kan ini kan apa ini saya udah buat. Masya Allah, saya udah buat videonya untuk teman-teman ini. Kok di sini tak ada ya? Oh, ini jangan-jangan. Iya, tapi kok ada tapinya nih? Betul, tapi yang oh iya. Cuma dipindah aja ini. Habis di save. Oke, saya akan buatkan dulu ya narasi ini ya. Baik. Gimana caranya ya? Oh, di syuting belakang aja ya. Syuting belakang. Wait, teman-teman. Sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Baik, kita kok ini gurem? Enggak gurem ya. Kalau di zoomin ini enggak gurem. Oke, kita dengerin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sudah lama saya nggak live dan sekarang mau live dan mudah-mudahan tetap sering live. Dalam kesempatan kali ini saya mau kasih tahu 5 prinsip hidup. Oke, nomor 1, katakan ya, hanya saya yang bisa memutuskan perasaan saya. Pegang baik-baik itu ya. Hanya saya yang bisa memutuskan perasaan saya. Dijamin Anda akan memutuskan kebahagiaan. Karena nggak mungkin ada orang yang memutuskan sedih. Saya putuskan saya marah, nggak ada. Saya putuskan saya kesal, nggak ada. Mas satu ingat, ada saya yang bisa putuskan perasaan saya. Happy is my decision. Dua, saya memutuskan untuk selalu bersyukur. Karena terlalu banyak hal yang bisa saya syukuri. Katakan, I always say Alhamdulillah. Oke? Lagi, number 1, happy is my decision. Number 2, I always say Alhamdulillah. 3, saya tuh bisa lakukan apapun yang membuat mereka terkejut. Katakan, I'm unpredictable. Ya, jadi apa? Saya bisa. Dan keseriusan saya adalah membuat terkejut. Saya ulangi lagi, 1, happy is my decision. Yang kedua, I always say Alhamdulillah. Yang ketiga, I'm unpredictable. 4, saya akan selalu memberi sebisa saya, semampu saya. Saya yakin ada the power of giving. Jadi apapun deh, walaupun cuma 1.000 perak, 10.000, ataupun memberi dengan doa atau dukungan, yang penting I always give. Kenapa? Karena saya yakin the power of giving. Ingat, yang kelima terakhir, pintar itu bukan apa-apa tanpa impian, semangat, dan kerja keras dan disiplin. Jadi kalau saya ulangi lagi teman-teman, yang kelima ini adalah 1, happy is my decision. Yang kedua, I always say Alhamdulillah. Yang ketiga, I'm unpredictable. Yang keempat, the power of giving. Yang kelima, follow your dream with istiqomah. Maka 5 ini menjadi pegangan buat kita semua. Dan saya, Kak Hasan, akan terus menemani Anda di waktu 2 menit 3 menit yang berharga. Saya akan kopikan apa yang saya katakan. Semoga ini manfaat buat teman-teman sekalian. Oke, terima kasih semua. Kenapa? Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya untuk Anda semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Mantap. Di-share Itu aja Be, videonya Be. Kenapa? Videonya di-share Be. Baik, sebab ini di apa namanya di pad, dan padnya ini tidak saya install WhatsApp. Tidak saya install WhatsApp, jadi ini harus dikirim ke email dulu. Nanti email saya kirim ke antum insya Allah ya, supaya bisa di-share, diulang-ulang sebagai bagian daripada materi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita bahas, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Manfaat buat saya, buat keluarga, dan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena ini memang harus dicapainya bersama-sama, nggak bisa sendiri. Jadi satu visi, satu misi di keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukurillah ala wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pertanyaan saya singkat saja, adakah orang yang memutuskan saya pingin melarat? Adakah orang yang memutuskan saya pingin selalu sedih? Tidak ada Be. Tidak bakal ada. Tetapi orang yang tidak memutuskan untuk sama dengan memutuskan melarat, itu loh. Secara lisan memang tidak. Secara kata-kata memang nggak ada orang yang memutuskan saya memutuskan untuk melarat, nggak ada. Saya memutuskan untuk minta-minta sama orang, nggak ada. Saya memutuskan untuk saya sedih selalu, nggak ada. Saya memutuskan untuk rumah tangga berantakan, nggak ada orang satupun yang memutuskan begitu, nggak ada. Tetapi kenyataannya orang yang tidak memutuskan sakinah mawaddah warahmah, dia sedang memutuskan berantakan. Orang yang tidak memutuskan bahagia, dia sedang memutuskan sedih. Begitulah keadaannya. Jadi dia harus memutuskan, gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, berlaku cerdaslah, berlaku eleganlah, gitu loh. Number one, I'm decide, saya yang tadi saya katakan, saya adalah satu-satunya yang menentukan ini, gitu dong. Nggak ada yang bisa nyakitin saya. No one can hurt me. Nggak ada yang bisa ngeselin saya. Nggak ada. Enak aja. Saya pemegang keputusan mutlak untuk diri saya. Ya, saya ya jangan kesombongannya jangan sampai melebihi. Di dalam hati ada tetap la ilaha illallah. Jadi nggak ada yang bisa memutuskan kecuali Allah. Nggak ada yang bisa ngasih rezeki kecuali Allah. Nggak ada yang bisa ngangkat derajat kita kecuali Allah. Nggak ada yang bisa putuskan semua kecuali Allah. Nggak ada yang bisa beliin kita mobil kecuali Allah. Nggak ada yang bisa angkat derajat kita kecuali Allah. Nggak ada yang bisa ngasih makan kita kecuali Allah. Bahkan yang kasih minum Allah. Bahkan kemampuan kita bicara karena Allah. Begitu ya. Itu panjang itu. Kalau di 29 itu adalah menjadi apa yang kita butuhkan. Nanti kita bahas soal Asmaul Husna ya, yang kita belum pernah bahas. Artinya kalau kita menyadari kita bukan kita yang berkata-kata, tapi al-kalam Allah gitu, yang membuat kita sanggup berkata-kata. Bukan kita yang melihat, tetapi ya wal basir, Allah yang melihat. Bukan kita, bukan telinga ini yang mendengar, tetapi ada sami' yang mengantarkan itu. Jadi semuanya sifat daripada Allah. Tapi itu kita bahas pada waktu Asmaul Husna. Yang kita bahas sekarang ini adalah 5 ways, ya. 5 ways to achieve your target. 5 ways to achieve your aim. 5 ways to achieve your goals, gitu ya. Balik lagi, number one tadi. Nggak ada orang yang memutuskan, saya memutuskan susah, nggak ada. Ya, itu Nabi gimana doanya, Ustaz? Hidupkanlah, jadikanlah miskin, hidupkanlah bersama orang miskin. Itu gimana tuh? Hubungannya gimana? Begini, saudaraku sekalian. Nabi minta begitu karena Nabi kaya. Ya, pahami dulu nih. Nabi minta begitu karena Nabi kaya. Sehingga Nabi minta sederhana aja deh hidupnya. Nabi tuh kaya, makanya dia berdoa supaya jadi miskin aja. Supaya di akhirat mudah timbangannya.
Nabi itu kaya, sehingga Nabi ingin membesarkan hati orang miskin, sehingga Nabi berdoa, kumpulkan aku di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Fi zumratil masakin, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Mbok Iya melihat hadis jangan satu, gitu ya. Mbok Iya satu hadis jangan jump to the conclusion. Mbok Iya ngelihat satu jangan berlaku general. Baca yang banyak jadi tahu maknanya. Ya, bukankah ya Nabi juga mendoakan soal rezeki? Bukankah Nabi mengajarkan Bilal untuk membaca suratul Imran? Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Bukankah Nabi mengajarkan sholat duha sebagai pembuka pintu rezeki? Bukankah Nabi menyampaikan suratul waqiah yang dibacakan untuk meringan dan memudahkan segala rezeki? Nah, itu juga ada. Bukankah ending daripada ketakwaan itu adalah bighairi la yahtasib, mendapatkan rezeki dari jalan yang tak diduga-duga? Bukankah ending daripada taat kepada Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab? Allah memberikan rezeki bighairi hisab, enggak pakai hitung-hitungan. Jor-joran Allah ngasihnya. Nah, jadi kombinasikan iman dengan satu dan meniadakan yang lain. Di satu sisi, Abdurrahman bin Auf dikatakan sama Nabi dihisab paling belakang. Kenapa? Karena kekayaannya, paling dia yang dijamin surga oleh Allah karena sedekahnya, gitu loh. Jadi kebangkan semuanya. Balik lagi, nggak ada orang yang memutuskan untuk saya memutuskan untuk miskin, saya memutuskan untuk melarat, saya memutuskan untuk cerai, saya memutuskan untuk dan lain-lain, nggak ada. Tetapi kebalikannya, orang yang tidak memutuskan kebalikannya, dia sedang memutuskan untuk itu, gitu. Jadi gimana dong? Make your decision now. Buat keputusan sekarang. Ayo, apa yang akan Anda buat keputusan itu? Ayo teman-teman sekalian. Supaya kehidupannya lebih baik. Supaya perekonomiannya lebih baik. Supaya tabungannya lebih baik. Supaya kesehatannya lebih baik. Supaya dan seterusnya. Kita putusin yuk, bareng-bareng yuk. Saya juga mutusin nih. Ya, tidak perlu dipublikasi, yuk kita putusin sama-sama. Siapa duluan? Silahkan. Maksudnya publikasi luar, kalau antar kita kan nggak apa-apa. Kan kita kan satu keluarga besar namanya Majelis Keluarga Indonesia. Siapa yang sudah putuskan, silakan. Ambil satu keputusan yang sangat penting, priority, dan unik. Hanya berlaku untuk Anda. Ya, silakan. Ditunggu. Itu dicatat ya. Silakan, tulis saja. Apa prioritas gitu ya? Ya, tulis saja. Saya putuskan untuk make your decision. I'm decided to be happy. Ya, lebih spesifik lagi. You happy if you I'm decided to be happy. Of course, sudah pasti itu. Ya. Sukses dunia akhirat itu ngambang, nggak boleh. Itu bukan, itu output itu. Saya putuskan sukses, enggak, bukan gitu. Kaya raya, kaya raya boleh nggak? Kaya raya, iya boleh kaya raya. Saya putuskan tahun ini saya punya tabungan 5 miliar. Saya putuskan tahun 2025 saya punya tabungan 5 miliar. Itu lebih enak kedengarannya ketimbang kaya raya gitu. Saya putuskan untuk menjadi orang yang bermanfaat. Di mananya? Di mananya Ustaz Khalis? Di mananya? Saya putuskan saya happy kaya raya, punya kontrol perasaan saya. Oke, Mbak Rini Azwarini. Anda putuskan Anda menjadi seorang direktur di mana yang bebas
kebutuhan finansialnya. Sebab gini, sekali lagi, orang yang tidak memutuskan kaya, dia sedang memutuskan miskin. B, angka tuh penting ya, B ya? Angka tuh. Angka wajibun. Makanya saya contohin langsung. 2025, 1 saya triliun, B. 1 miliar gitu, 5 miliar gitu. Triliun dong, B. Harus, wajib. Miliar. Ayo, miliar. T nggak boleh, B. T. Boleh, silakan. Asal hitungannya masuk. Masuk, B. Anda Ah. jelasin nanti. Anda jelasin, masuk. Masuk, kalau masuk mantap. 1 Masuk, triliun B. ya kita punya tabungan. Masuk Saya punya teman namanya Fitno. Ini benar-benar teman saya yang saya tahu waktu masih tinggal di apartemennya doang. Saya kenal waktu mulai usaha martabak. Saya kenal dia dan dia cerita dia adalah seorang tukang bumbu rendang, tukang pedagang asongan di Aldiron gitu ya, di Aldiron. Usianya di bawah saya dan orang ini nyentrik luar biasa ya. Saya mendengar cerita langsung dari dia dan saya pernah menjadi konsultannya untuk pembuatan usaha-usahanya dia di bidang telekomunikasi, mentraining karyawan-karyawannya, restoran, hotel dan sebagainya. Ya, Pak Fitno ini ya karena nggak berpendidikan tinggi, nggak kuliah, sekolahnya juga cuman nggak selesai ya, tapi luar biasa. Dia punya dream, dia punya impian yang luar biasa. Ya, dia pingin punya tabungan 1 triliun rupiah. Nggak masuk akal memang. Tapi itu tercatat banget dalam pikirannya. Dia sebagai pedagang asongan ditulis di pedagang asongannya tabungannya 1 triliun. Akhirnya ketika lagi rame-ramenya ngisi pulsa, tahun berapa tuh ngisi pulsa? Belum lama kan, kita masih menyaksikan kan isi pulsa itu. Nah, dia berhasil mendapatkan dengan kontrak tertentu untuk isi pulsa lah begitu. Dan kemudian adalah kantor-kantor kecil-kecil kan banyak tuh ribuan kantor-kantor isi pulsa itu. Mulailah dari situ usahanya dengan halalan, benar-benar halalan. Lalu kemudian karena orang isi pulsa juga susah berkomunikasi, maka dia usahakan bagaimana caranya untuk penguat sinyal. Maka penguat sinyal itu dipasang di gedung-gedung. Akhirnya orang bergantung dengan dia dan akhirnya dia mendirikan perusahaan, kemudian akhirnya penguat sinyal itu semakin laris, semakin setiap gedung pengen. Ya, pokoknya kebun anggur, masya Allah, mantap. Itu lebih spesifik, itu keren tuh, Mbak Diah tuh ya, punya kebun anggur, nah keputusan keren. Ya, terus akhirnya Pak Fitno ini kemudian maju perusahaannya, akhirnya iseng-iseng go public. Saya ada di situ gitu loh, saya menyaksikan pertumbuhan itu secara dahsyat. Dan tahukah Anda ketika dia go public, ada perusahaan Singapura membeli perusahaannya. Dan berapakah yang dibeli oleh perusahaan Singapura itu? 2 triliun rupiah. Dahsyat. Ya, betul-betul super dahsyat. Ini saya menyaksikan sendiri. Ya, saya bersamanya ya. Kapan-kapan boleh nggak kapan-kapan beliau kita undang sebagai untuk memberikan kita motivasi? Sangat boleh, Be. Sangat boleh, B. Waduh, orangnya sangat royal, sangat rahim. Dia insya Allah perkumpul tunanetra se-Jakarta tuh tahu kenal beliau karena beliau cari tunanetra, rumahnya kecil-kecil, dia beli ruko, dia bikin kamar-kamar, setiap orang tunanetra yang nggak punya tempat tinggal boleh tinggal di situ, boleh berusaha di situ. Itu salah satu usahanya. Saya sangat dekat dengan dia dan luar biasa lah. Pak Fitno, dahsyat. Usahanya hotel, restoran, martabak, dan sebagainya. Baik, teman-teman sekalian. Oke, terima kasih kepada yang telah aktif menuliskan. Saya putuskan untuk sukses dunia akhirat itu belum bisa.
saya putuskan untuk masuk surga. Ending jangan putusan kayak itu, bukan keputusan, itu akibat dari istiqomahnya kita melaksanakan titik gitu. Saya putuskan tidak akan tinggal sholat selama-lamanya gitu. Jadi kan nggak bukan soal akhirat atau gimana, ujungnya itu ke akhirat gitu. Saya putuskan untuk udah habis kan di situ, masih ada aja Oyan. Saya putuskan untuk sedekah setiap hari sekian, itu kan membuat surga. Saya putuskan untuk tidak akan berkata kasar kepada siapapun. Itu kan surga. Itu kayak jadi keputusannya harus spesifik. Sukses dunia akhirat mau nabung berapa, kaya raya mau punya duit berapa gitu ya. Bermanfaatnya di mana gitu. Putuskan happy, kaya raya, punya kontrol, yes. Ya di mana, setelah apa? Mbak Endah ya 2 miliar. Insya Allah uang 2 miliar manfaat dunia akhirat. Itu bukan keputusan, itu harap, bukan keputusan. Saya putuskan. Ya, Nadia membuat perusahaan besar bersama rekan-rekan KMKI berdasarkan syariat dengan target menabung pribadi 10 miliar. Saya putuskan mengembangkan usaha pribadi saya tahun ini. Alhamdulillah, gitu. Sip. Ingat ya, number one yang akan membimbing kita adalah make your decision. Saya putuskan perjalanan saya tidak perlu berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, kalau enggak, Anda enggak akan kemana-mana. Percaya deh, setiap orang yang gagal dalam kehidupannya, orang yang miskin, kalau kita tanda kutipkan, adalah orang-orang yang tidak mengambil keputusan. Sepenting itu, iya sepenting itu. Trust me. Saya putuskan untuk, gitu loh. Baik, teman-teman sekalian. Tadi udah lihat videonya. Dan nomor 2, saya putuskan, saya pasti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dikasih nanti. Apapun dampak dari nomor 1 tadi, saya putuskan pasti saya syukuri. Itu nomor 2. Ya, apapun yang kita keputusan dan kemudian apapun hasilnya, rule number 2, I putuskan, I always say alhamdulillah, karena saya tahu yang lebih tahu buat diri saya itu adalah Allah. Yang lebih paham terhadap diri saya itu adalah Allah. Yang paling ngerti, bahkan lebih ngerti dari saya sendiri itu adalah Allah. Jadi lo nggak bakal kecewa gitu loh ya. Allah lah lebih tahu kebutuhan kita dari diri kita sendiri. Allah lebih paham kebutuhan kita dari kita sendiri. Allah lebih ngerti dan Allah tidak akan mencelakai hambanya. Dan Allah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kemudahan. Dalilnya yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Makasih Mbak Eni. Saya putuskan menghafal. Yes, apalagi kalau sehari 1, sehari 2. Tambahin angka itu ya, Bu Eni. Tambahin Mbak Eni tambahin ya. Sehari berapa? 2, sehari 3, sehari 1, tambahin. Jadi keputusan itu diambil. Insya Allah 5 ayat, Ustaz. Mantap ya. Alhamdulillah. Setinggi itulah derajatmu nanti ya. Jadi Pak, katakan lagi, apapun keputusannya, pasti yang saya bilang tuh alhamdulillah. Amin. Lebih tahu kebutuhan kita dari diri kita sendiri. Allah lebih paham kebutuhan kita dari kebutuhan kita sendiri. Allah lebih mengerti kebutuhan kita dari kita sendiri. Jadi, ya udah dong, percaya dong sama Allah dong. Percaya dong sama yang Allah kasih dong. Karena Allah pasti kasih yang terbaik. Enggak mungkin Allah kasih yang jelek. Ya, pasti. Itu dalilnya. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, Allah enggak menghendaki kesulitan. Ya, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiat faminan nafsik. Apapun yang datang kepada kamu kebaikan dari Allah, apapun yang datang kepada kamu keburukan, itu dari ulahmu sendiri. Ya, Allah kasih Kalimantan bagus, tapi kau tebang, maka jadilah seperti itu. Allah kasih badan kita bagus, tapi kau buatlah seperti itu. Allah pasti ngasih yang terbaik. Tapi kita yang nggak bisa mengontrol, kita yang nggak bisa menahan nafsu. Allah ngasih kita kekayaan yang cukup, pasti. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Kagak bakal Allah membuat manusia
tanpa rezeki yang cukup, nggak bakal. Ya, tapi kita yang selalu merasa kurang, belum apa-apa, udah pasrah. Pasrah tuh ending, ya. Baik. Yang ketiga, I'm unpredictable. Saya manusia tak terduga. Ya. I'm unpredictable. Itu bagian dari keputusan, ya. Oh, ada siapa? Ya, jangan dong. Jangan diganggu. Jangan dong. I'm unpredictable. Saya nggak akan bisa nggak terduga dari kalian itu. Wah, ini sedang lagi, kalau saya nomor 3 ini lagi sedang marak-maraknya. Saya nomor 3 lagi fokus-fokusnya nih, ya. I'm unpredictable. You don't know me lah, gitu. You don't know me lah. I'm unpredictable. Saya orang yang tak bisa kalian duga. You don't know me. Lu nggak tahu gue. Begitu. Even with the close. Sekalipun dengan yang terdekat, pasangan. Sekalipun dengan anak. Pasti. I'm unpredictable. Saya orang yang tak terduga. Ya. I can move. Saya bisa move. I can go. Saya bisa go. I can step. Saya bisa melangkah. Unpredictable. Jadi teman-teman sekalian, ya, urutannya jangan dirubah-rubah, ya, karena ini riset. Ini karena banyak baca buku. Urutannya jangan berubah-ubah. Ya. 1, saya putuskan saya titik-titik. 2, apapun hasilnya pasti saya katakan alhamdulillah. Jadi number 1, happy is decision. Number 2, I always say alhamdulillah. Number 3, I'm unpredictable. Ya. Dengan berbekal 1, 2, lo lihat nanti. Kurang lebih kayak gitu. Dengan berbekal 1, 2, lo lihat nanti. Karena saya orang yang tak bisa diduga. I'm unpredictable. Oke, nomor 4. Nomor 4. Mas Kolis, saya udah kirim ya kemarin ya, tapi dalam edisi bahasa Arab ya. Ya, Be. Di-share nanti, Be. Udah ya, udah saya kirim. Iya. Nah, itu apa namanya? Enggak, itu sebenarnya dalam bahasa Inggris. Cuman saya coba diterjemahin dalam bahasa Arab biar keren. Biar keren. Ya. Oke, nomor 4 apa nomor 4 tadi? Bahasa Inggrisnya apa tadi? I'm unpredictable. Saya tak bisa diduga gitu ya. Unpredictable, tak bisa diduga. Di mana Bapak taruh? Tiap pagi pasti di MKI tiap pagi pasti disampaikan apa namanya sedekah, ya. Oke, iman. Saya akan memberi sebisa saya senantiasa, gitu ya. Saya akan selalu memberi dan senantiasa memberi. Daiman. Daiman itu sustainable. Daiman itu continuous improvement. Daiman itu senantiasa. Nah, ini yang kita lakukan. Kalau kita pengen besar bersama, kontribusilah di sini. Tadi Mas Khalid sampaikan Allah Subhanahu wa taala menyenangi yang berturut-turut, yang berurutan, yang berkontinus. Kedengaran itu jangan kencang-kencang sayang. Ya, continuous, berturut-turut, walaupun sedikit. Continue. Nah, saran saya continue dari kita, jangan ke orang penerima, jadi tuman. Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya kita keluarin sehari 10.000 misalnya, sehari kita keluarin 100.000 misalnya. Jangan pada orang yang sama.
cari orang lain. Karena jadi tuman, orang itu jadi ngandelin. Tapi kita tetap sedekah, kita sehari 50.000 misalnya sedekah, ya udah, tapi kita cari orang yang pas gitu, jangan orang yang sama terus. Ini bukannya gimana-gimana, tapi ya, tuman jadi mendidik nggak bagus, jadi ngandelin, dan akhirnya kita bisa musuhan loh sama orang itu ketika kita nggak kasih, jadi putus hubungan silaturahim loh gitu. Saya bertamu karena diundang kepada orang yang sangat kaya raya, super kaya raya. Ya, kalau Anda ke puncak lewat Ciawi, sebelum tol Anda akan lihat masjid yang belum masuk puncak ya. Anda akan lihat masjid yang paling indah. Nah, itu punya dia. Ya, itu punya dia. Lalu Anda jalan terus ke arah Sukabumi, Anda akan lihat satu komplek yang sangat mewah. Nah, itu punya dia. Komplek perumahan, itu punya dia. Saya diundang ke masjidnya untuk memberikan ceramah baru setahun lalu. Ya. Baru setahun lalu saya diundang untuk memberikan ceramah dan saya ngobrol di teras rumahnya. Tahu di ruang tamunya ada tulisan gede banget dicetak di bingkai. Ya, meminjamkan uang adalah awal permusuhan kita. Itu nggak bakal saya lupa itu. Ente nulis begini? Iya, Tat. Usianya jauh di atas saya, sehingga sangat berpengalaman lah. Pengalaman membuat dia menuliskan itu. Ya, pengalaman membuat terima kasih nih ya. Ya, terima kasih. Ya. Tulisannya itu keren tuh, Paskalis tuh ya. Cuman bahasanya tidak sesederhana itu ya. Ya. Jadi kembali lagi ke teman saya ini, dia punya pengalaman seperti itu. Bahwa setiap dia memberikan hutang kepada orang, ujungnya permusuhan. Jadi memberi hutang adalah awal permusuhan kita. Jadi orang yang datang mau ngutang tuh nggak jadi. ya, lebih bagus memberi lah ya. Intinya kita punya target memberi secara rutin ya. Ini 5 langkah ini kan guidance ya. Tidak sesederhana itu, dan 5 langkah yang saya tulis di atas tuh aidatus saidah ya. Happy family ya. Yang kedua syukron ailah, putuskan untuk bersyukur. Yang ketiga la yumkin ya atabawah, jadi sesuatu yang unpredictable. Yang keempat i'tida iman, selalu memberi secara rutin. Dan yang kelima ya istiqomah, karena cuma sekali doang. Jadi tadi tuh kalimatnya, pintar bukan apa-apa, pintar itu nothing kalau nggak ada actionnya gitu ya. Pintar itu nothing. Saya teringat sebuah nasihat itu saya baca di mana gitu ya. Ngapain? Ini benar belum makan. Oh. Nasihatnya gini. Saya baru tahu bahwa ternyata sekolah itu tidak penting. Dan saya tahu sekolah itu tidak penting setelah saya menjalaninya. Maksudnya apa? Maksudnya kamu tak bakal tahu kalau kamu setelah menjalaninya. Ya. Alhamdulillah ini ada bocoran. Bocorannya bukan bocor halus. Bocorannya betul-betul telah masuk dalam program. Bocorannya apa? Di tahun depan dengan presiden baru ada 3 mata pelajaran baru. Ini bukan bocoran, tapi ini keputusan. Dan sudah diputuskan. Ya. Ceplos Anda gue dah ya. Nggak apa-apa deh. Yang penting buat kebaikan. PMP akan ada lagi. Sejarah akan ada lagi, dan pelajaran budi pekerti akan ada lagi. Itu 3 mata pelajaran baru yang sedang digodok. Ya, itu betul-betul 3 yang akan diutamakan.
pada pemerintahan kita mendatang. Ya, budi pekerti yang berlandaskan agama tentunya, PMP yang berdasarkan Pancasila tentunya, dan sejarah yang berdasarkan akurat tentunya itu akan digalakkan lagi mulai dari pendidikan dasar. Ya, itu apa ya? Ya, bukan bocoran dah, udah bocor memang. Ya. Alhamdulillah. Yes, Mbak Reni. Itu keputusan. Itu sudah diputuskan. Itu perintah langsung kepada calon Menteri Pendidikan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, ya. Istiqomah akan menjadi kunci dari 1, 2, 3, 4-nya. Istiqomah, ya, pintar bukan apa-apa tanpa kerja keras. Itu kata Pak Habibie, almarhum. Ya, saya berusaha mengambil hikmah dari semua yang saya dengar. Ada yang tahu lagu Nak nggak? Iwan Fals. Ketika dia memberi nasihat kepada anaknya. Kelihatannya konyol, tapi ternyata hari ini nasihat dia itu dari pujangga-pujangga yang sangat hebat ternyata. Ya. Nah, siapa yang bikin teksnya? Si ini dekat Bapak, sabar mendengar. Nah, gitu kan judulnya Nak, NAK judulnya. Dalam album Sugali, dalam album Ujung Aspal Pondok Gede. Judulnya Nak. Nah, dengarlah bicara bapakmu yang sudah akan hidup serang dan hidup. Letakkanlah dulu mainan itu. Duduk dekat bapak, sabar mendengar. Sekolahmu hanya perlu untuk titel. Jadi nggak usah rajin-rajin. Sekolah hanya buatmu untuk titel. Sekolah buatmu untuk oh, ini bukan Nak. Ini jauh jalan yang harus kau tempuh, mungkin samar bahkan mungkin gelap, tajam kerikil setiap saat menunggu engkau lewat dengan kaki tak bersepatu gitu kan. Duduk sini Nak, dekat pada bapak, jangan kau ganggu ibumu. Ini nasihatnya yang ini, judulnya Nak, dekatlah padaku dulu, letakkanlah dulu mainan itu. Saya nggak tega nih, sebab anak saya belum berangkat sekolah, tadi dengar. Sekolah itu nggak penting, kata Iwan Fals. Sekolahmu hanya untuk titel, peduli titel dapat atau titel mujizat. Latihlah bibirmu supaya pandai berkicau, sebab mereka perlu kicau yang merdu. Itu kata dia gitu. Ya mesti diterjemahkan lagunya karena ada satu kata yang nggak enak didengar. Jadi penjilat yang paling tepat, karirmu cepat, uang tentu dapat. Sadis memang kata-katanya Iwan Fals itu ya. Jadilah Durno, jangan jadi Bimo, jadi jagoan, jangan. Jadi kata dia, sekolah nggak penting, yang titel nggak penting, tapi itu tiket. Tiket untuk apa? Tiket untuk mendapatkan itu semua ya. Turunlah lekas dari pangkuannya, engkau lelaki kelak sendiri, ya kan gitu ya. Ini keren juga, tapi ada lagi yang saya maksud adalah Nak. Makasih untuk teksnya. Teman-teman sekalian, tak terasa waktu 10 menit berlalu, besok kita lengkapi lagi, kita dalemin lagi. Now I'm prepared, I must go to something, insya Allah. Sebelum ditutup, ada kifatul majelis atau pertanyaan, silahkan. Kami tunggu pertanyaan itu, silahkan. Alhamdulillah, mungkin kita buka pertanyaan dulu, Be, ya. Karena ini 5 langkah yang disebut oleh Bapak itu tentu harus diperjelas nih, Be. Bagi kita tentu yang mendengarkan pasti harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi prinsip di masing-masing keluarga gitu ya, dalam prakteknya yang mungkin sudah dilakukan atau juga yang belum dilakukan, dan itu penting sekali untuk kita coba menyesuaikan keputusan bahwa saya memutuskan untuk bahagia, saya memutuskan untuk sering memberi gitu ya. Secara rutin itu adalah sebuah keputusan yang
yang kata Bapak ya harus dilakukan Ya, betul. kan, dan inilah satu kesempatan kita untuk berdiskusi. Silakan jamaah yang ingin sharing kemudian juga Nah, bertanya. ini yang dikutip lagunya, saya kutip ya. Sekolahlah biasa saja, jangan pintar-pintar, percuma. Latihlah bibirmu agar pandai berkicau, sebab mereka sangat perlu kicau yang merdu. Sekolah buatmu hanya perlu untuk titel, peduli terdapat atau mujizat. Ya. Sekolah buatmu hanya perlu untuk gengsi. Itu tuh ya. Waduh khawatir sebab seorang tenang punya lidah sejuta. Hidup sudah susah jangan cari saja senang walau banyak hutang kacau tuh ya. Munafik sedikit jangan terlalu jujur sebab orang hanya ada di komik. Tidak jalan ada batu sebab betul-betul jalanmu terhambat. Ya, ya baik. Yes. Ya, silakan. Tentang tadi prinsip yang ketiga dalam bahasa Arab itulah apa namanya tidak terduga gitu Pak ya. Ini saya terjemahkan kreatif inovatif, ini mungkin salah atau apa gitu ya, karena kalau Babe menyebutkannya di dalam bahasanya layu mungkin tanabu ya, ya. Ya. Dan ini kalau terjemahkan tidak terduga gitu ya. Unpredictable, betul. Unpredictable. Ini gimana dalam penerjemahannya biar Begini, kita paham gitu. kita kan punya satu target yang betul-betul kita sudah sampaikan, kita share dan sebagainya. Tapi ada kan target-target yang hidden kan, yang hidden gitu kan. Tapi ada target-target yang unpredictable kan. Tapi ada kan target yang kita keep gitu kan. Tapi ada kan target-target yang teman-teman atau sahabat atau saudara tidak perlu tahu detailnya kayak gimana kan. Ya, karena mengandung unsur rahasia, mengandung unsur nggak enak kalau dibuka semua, mengandung unsur apa ya, mengandung ya. Jadi gini, ya misalnya saya pribadi, nggak mungkin kan saya cerita secara detail, ya, dan juga gitu. Saya nggak mungkin cerita sama semua orang gitu kan. Saya cerita sebagai konfirmasi ya untuk mewujudkan unpredictable itu. Sebenarnya Allah juga siapkan itu dengan kalimat Allah sendiri bi ghairi la yahtasib. Karena bagi Allah semuanya mungkin. Nggak mungkin bagi lo. Gitu. Nggak bakal bagi lo. Bagi Allah semuanya mungkin. Jangan lupa. Jadi unpredictable saya terapkan di nomor 3 tuh kayak gitu. Ketika you sudah putuskan dan you putuskan happy dan you putuskan bersyukur atas apapun kejadiannya dan lu bergantung kepada Allah, maka you Anda betul-betul unpredictable. Kalau Anda masukkan unpredictable itu sebagai kreatif, inovatif, nggak ada masalah juga. Tetapi bukan hal yang perlu diceritakan step by step-nya. Gitu ya. Unpredictable berbicara soal output, soal hasil. Dan kalau bicara soal output, soal hasil, kita nggak lagi bicara soal efisiensi dan efektivitas. Karena efisiensi bicara input. Gitu. Efisiensi itu bicara input, efisien, sumber daya, 5M itu. Tapi kalau efektivitas berbicara hasil. Sementara yang kita bicara adalah produktivitas. Karena kalau bicara hasil doang tanpa memahami proses, maka itu sulap. Ya, simsalabim. Tapi kita produktif. Jadi kreatif oke, inovatif oke, ujungnya produktivitasnya sangat tinggi. Gitulah kurang lebih. Kreatif, inovatif, efisien, efektif, produktif. Kalau mau lengkapin kayak gitu sebenarnya.
Baik, syukran. Ada lagi silakan. Oh. Tinggal Pesantren apakah bagian dari yang unpredictable tadi, Be? apa? Tiba-tiba kan saya ikuti perjalanan Babe. Karena ini ada pertanyaan juga dari Bunda Nadia. Jadi pengen tahu perjalanan Babe yang belum terwujud dan yang sudah terwujud ini apa yang bisa di-share ke kita, Be? Yang belum terwujud dan yang sudah terwujud ini menjadi bagian Anak dari 5 langkah yang anak saya perempuan. Saya harus membuat dia nyaman dalam hidupnya. Dan ke depan yang paling mahal itu adalah perumahan. Perumahan itu menjadi barang mewah nantinya. Ya, menjadi barang yang sangat mewah karena enggak kita jadi bisa gelandangan gitu loh. Rumah itu menjadi satu hal barang yang sangat langka dan mewah. So gimana? Unpredictable. Tiba-tiba saya bisa membelikan mereka rumah sarang satu. Kalau dia laki, nggak akan saya lakukan itu. Kalau saya punya anak laki, nggak akan saya lakukan itu. Kenapa, Be? Karena anak laki di usianya akil balik, itu dia orang tua sudah lepas kewajiban untuk menafkahi. Menafkahi menjadi sunnah. Iya, memang begitu. Menafkahi anak laki-laki yang udah dewasa tuh hukumnya sunnah. Ya. Tetapi menafkahi seorang wanita, anak wanita, nggak akan selesai terus-terusan sampai dia bersuami. Pertanyaannya, apakah dia mendapatkan suami yang baik? Apakah dia bisa mengarungi kehidupan yang baik? Walaupun kita bukan penentu, walaupun kita pasrahkan kepada Allah, tapi kan pasrah itu ikat dulu ontaknya, baru kita bisa masuk ke dalam. Jangan lepas itu ontak, itu bukan pasrah, itu nekat gitu. Begitu juga dalam mengarungi kehidupan ini. Unpredictable, saya punya rumah dan saya beli 3 rumah, tapi saya jadiin 2 gitu loh untuk Aisyah dan Aliyah. Penting buat saya, itu bagian daripada cita-cita yang terwujud supaya anak saya tidak bergantung penuh pada suaminya nanti, sehingga dia punya punya kehormatan diri gitu. Ini rumah gue gitu, bukan mau suruh kurang ajar sama lakinya nanti, bukan, tapi dia punya punya kehormatan diri, punya, kalau bahasa marketing kerennya, punya daya tawar. Gitulah kurang lebih ya. Baik, jadi itu salah satu bagian, dan bagian yang lainnya tentu nggak enak juga ya ceritain ya. Rumah Betawi termasuk ya, Be? Termasuk Unpredictable juga itu. unpredictable, pesantren termasuk, bangunan pesantren 1, 2, 3 lokal, 4 lantai, kan unpredictable gitu, unpredictable ya. Gile, kok bisa begini ya? Nah, insya Allah kita selalu menyiapkan itu. Itu langkah-langkah yang kita pegang. Dari Bunda Dina sudah ada Saudara Sen, Be, yang ingin bertanya, Be. Silakan Bunda Dina. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Dina? Baik, alhamdulillah, Be. Dari penjelasan Babe tadi ya, kayak menyiapkan rumah buat Ananda gitu. Itu kan kebetulan anak Dina kan dua-duanya perempuan juga, Be. Berarti kalau misalkan Dina dari kecil menanamkan kemandirian gitu, to be independent woman lah istilahnya zaman now gitu. Itu berarti sah-sah aja ya, Be ya. Maksudnya dari membekali dia dengan pendidikan yang baik, insya Allah gitu, membekali dia dengan mungkin aset yang tadi seperti yang Babe sampaikan gitu, kayak properti itu kan kayaknya karena saya sendiri pun seperti itu dulu waktu menikah gitu. Waktu saya mau menikah, saya pengen berazam gitu. One day gue akan nikah kalau gue udah punya rumah sendiri gitu. Karena akan lebih gimana ya, bener yang kata Bapak bilang tadi gitu ya, kita perempuan juga harus punya ijazah gitu, punya harga lah di mata laki-laki seperti itu. Nah, minta nasihatnya B gitu, maksudnya karena kebetulan Ananda saya juga dua-duanya perempuan gitu, mungkin hal-hal apa saja yang harus saya persiapkan. Baik. Kemandirian yang kita latih mutlak, karena kita nggak akan bisa mendampingi selamanya. Yang minimal kita berikan itu adalah aset yang juga bisa mendukung kemandiriannya. Nah, saya melihat ke depan itu kan persaingan luar biasa. Dan kebetulan
nggak tahu ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala juga ya. Uang yang saya punya bersama istri, dan istri juga orangnya juga begitu, nggak kepengenan gitu loh, nggak kepengenan begini, nggak kepengenan begitu, nggak kepengenan beli mobil, nggak kepengenan perhiasan, nggak kepengenan tas yang bagus-bagus, nggak kepengenan jalan-jalan gimana-gimana, nggak kepengenan. Kenapa? Karena akan kita tinggalin semua. Dan yang harus kita tinggalin itu adalah mereka bisa mengelolanya, bisa happy lah gitu dengan kehidupan berikut. Jadi anak-anak kita siapkan jangan sesusah kita gitu loh. Ya, jangan sesusah kita dulu. Nggak perlu lagi dia merasakan debu Metro Mini dan debu. Kan kita dulu naik motor di belakang Metro Mini. Nggak perlu lagi gitu ya. Yang mereka perlu siapkan adalah kemandirian. Yes. Ya, kemandirian mutlak, ya, kemandirian wajib. Tanpa ini berapapun harta yang kita tinggalkan akan habis. Ya, dan ketahuilah fondasi agama itu adalah the one, the only and best of the best. Yaitu berakhlakul karimah. Ya. Itulah yang membuat dia diterima oleh semua kelompok dan golongan. Itulah yang membuat dia diterima oleh semua lapisan, oleh siapapun yang mendengarnya. Karimah. Bu Dina, camkan ini ya, sampaikan ke anakmu gini. Nak, jangan buka peluang untuk tidak disetujui orang. Itulah awal yang menjerumuskanmu. Itulah dasar kemandirian. Mandiri bukan berarti dia bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Mandiri adalah dia memiliki mitra sebanyak-banyaknya. Dia memiliki relasi sebanyak-banyaknya. Istilah kita, dia mengenal makna ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, maupun ukhuwah basariyah. Kita bahas besok tuh bagaimana ceritanya. Ya, bekal apa yang paling top kita bekalin buat anak-anak kita. Bagaimana supaya dia nyaman, sekaligus punya daya mandiri. Nah, anak kita sama-sama perempuan nih. Besok kumpul lagi ya. Jangan sampai lolos. Besok membangun kemandirian dengan cara 5 tadi. 5 itu kita tularkan buat anak-anak kita. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah ridhoi pertemuan ini. Ya, didik dia dengan 5 hal tadi. Ajarin dia nyumbang tiap hari. Ajarin dia sedekah. Ajarin dia rahim sama orang. Jangan sampai orang yang membebani orang lain. Jangan buka peluang kata-katanya nggak disetujui orang. Ucapkan kalau itu hanya disetujui. Ya, jangan sampai kata-kata kita sampai nggak disetujui orang. Camkan itu daya kemandirian yang luar biasa. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini Nabi Muhammad SAW. Saya serahkan kepada Mas Kholis untuk menutup. Barangkali ada yang ingin dibicarakan lagi. Wallahu a'lam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai besok. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah jazakallah khairan beh. Mudah-mudahan Allah limpahan keberkahan ya untuk Babe dan keluarga, dan juga kita doakan banyak juga jamaah yang mungkin terkendala waktu atau kesempatan tidak bisa hadir di pagi ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua jamaah MKI untuk selalu istiqamah mengikuti kajian-kajian bersama para guru kita, dan inilah kebermanfaatan kita untuk keluarga kita tentunya, yang menjadi berharap kita semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah, insya Allah kita kembali besok bersama Babe Haikal untuk memperdalam kembali 5 hal langkah yang disebutkan untuk mencapai cita-cita keluarga kita, dan memutuskan untuk hidup bahagia, memutuskan untuk tidak terpengaruh dengan faktor-faktor eksternal, menjadi satu prinsip, sebuah komitmen dari kita sendiri. Sebagaimana poin pertama, yaitu memutuskan untuk hidup bahagia bersama keluarga. Mari kita sama-sama untuk mengazamkan komitmen kita untuk diri kita dan keluarga kita untuk hidup bahagia, tentu dengan panduan dari Al-Quran dan Sunnah.
Dan inilah upaya kita yang selalu kita lakukan di tiap pagi dan tiap malam bersama para guru kita, salah satunya dengan memperbanyak bekal ilmu, sehingga dengan bekal ilmu pula mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan untuk kebaikan kita. Maka disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, maka Allah yang akan diberi kebaikan, maka yufaqihuhu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Dan inilah sebagaimana disebutkan oleh Bapak Haikal, fondasi agama menjadi hal yang sangat penting dalam memengaruhi kehidupan dunia ini, menjadi bekal terbaik kita untuk menjalani kehidupan yang akhirat kelak. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum tutup, mari kita juga tetap seperti yang juga diajak oleh Babi Haikal, mari kita seringlah memberi yang terbaik dan rutin. Ini menjadi kebaikan untuk kita dan keluarga kita dengan cara kita bersedekah setiap hari. Berapapun yang kita lakukan, mudah-mudahan inilah amal yang dari Allah Subhanahu wa taala, amal yang akan menghantarkan kita untuk mendapatkan cinta Allah dan kemudian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara hal yang kecil ini justru menjadi pembuka rezeki yang lebih banyak, menjadi pembuka peluang yang lebih banyak, dan juga menjadi penolak dari semua bala kita, dan tentu penarik dari semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terus bahagia di pagi ini dan seterusnya. Bahagia karena Allah Subhanahu wa taala, bahagia karena selalu menginginkan selalu beramal soleh. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.